Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran informatika. Sebelum kita mulai, mari kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Komputer dan bahasa pemrograman telah mengubah dunia. Dengan pemrograman, saat ini kita dapat menikmati berbagai kemudahan dalam bidang komunikasi, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Kita dapat mengirim dan menerima pesan melalui email. Kita dapat dengan mudah memesan transportasi online melalui telepon pintar. Teknologi komputer bahkan dapat digunakan untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa. Teknologi terus berkembang untuk memudahkan hidup manusia. Apa saja dampak teknologi komputer terhadap masyarakat? Berikut contoh teknologi komputer yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari beserta dampaknya bagi masyarakat. Yang pertama, belanja daring atau online shopping. Belanja daring adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara online atau daring di internet. Belanja daring memungkinkan pembeli untuk berbelanja dari mana saja tanpa harus ke supermarket atau toko. Pembeli juga dapat membandingkan harga barang sehingga dapat memilih harga yang paling murah. Belanja daring dapat dilakukan dari berbagai situs, misalnya media sosial, blog, dan situs perdagangan elektronik atau e-commerce. Contoh situs perdagangan elektronik Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli. Yang kedua, buku elektronik atau electronic book. Buku elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan e-book merupakan buku atau produk penerbitan lainnya yang dikemas dalam bentuk digital. Buku elektronik dapat berisi tulisan dan gambar. Buku elektronik dapat dibaca menggunakan peralatan elektronik, misalnya komputer meja, laptop, telepon pintar, dan alat pembaca khusus yang disebut e-book reader atau e-reader. Salah satu manfaat buku elektronik adalah berkurangnya penebangan pohon untuk kebutuhan pembuatan kertas. Selain itu, harga buku elektronik lebih murah daripada buku yang sama dalam bentuk cetak. Buku elektronik juga dapat dibaca di mana saja. Dampak yang ketiga yaitu robot. Robot merupakan mesin yang dapat dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Robot biasanya diprogram dengan komputer. Robot dibuat untuk membantu tugas dan mempermudah kehidupan manusia. Hal itu karena robot dapat melakukan tugas dengan cepat dan tepat, tanpa merasa lelah dan bosan seperti manusia. Robot banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Berikut beberapa contoh penggunaan robot. Yang pertama, robot industri. Robot industri digunakan di pabrik untuk melakukan pekerjaan yang rumit dan memerlukan ketepatan. Penggunaan robot dalam industri dapat mengurangi kesalahan dalam produk. Yang kedua, robot penjelajah planet. Robot penjelajah planet dibuat untuk mempelajari benda langit di ruang angkasa. Robot penjelajah mengumpulkan data lingkungan dan sampel dari planet yang dikunjunginya. Robot ini biasanya diprogram terlebih dahulu sebelum diluncurkan ke ruang angkasa. Beberapa jenis robot juga dapat dikendalikan dari jarak jauh. Yang ketiga, robot medis. Beberapa jenis robot digunakan dalam bidang kesehatan untuk membantu operasi. Robot dapat membantu dokter melakukan operasi yang memerlukan ketepatan tinggi. Kerugian penggunaan robot ini adalah biaya yang diperlukan sangat besar. Selanjutnya, dampak yang keempat, pembelajaran elektronik. Pembelajaran elektronik atau electronic learning atau e-learning merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan dengan bantuan komputer. Pembelajaran elektronik dapat dilakukan secara online dengan bantuan multimedia seperti video, audio, dan kamera web. Pembelajaran elektronik dapat membantu peserta didik yang ingin belajar tetapi memiliki kendala waktu dan tempat. Misalnya, orang yang tinggal jauh dari pusat belajar atau karyawan yang hanya dapat mengikuti pelajaran pada malam hari. Dampak yang kelima adalah komputasi awan atau cloud computing. Komputasi awan adalah layanan jaringan yang membantu pengguna komputer untuk memproses informasi dan menyimpan data dalam ukuran besar. Data berukuran besar tersebut disimpan di tempat penyimpanan terpisah dan bukan di komputer pengguna. Data yang disimpan tersebut dapat diakses di mana saja asalkan pengguna memiliki sambungan internet.
Contoh layanan komputer awan adalah Google Drive, Dropbox, iCloud, dan Apple. Dampak yang keenam adalah sistem pemosisi global atau Global Positioning System. Sistem pemosisi global yang lebih sering disebut dengan GPS adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mencari suatu lokasi tertentu di bumi dengan bantuan satelit. GPS dapat membantu pengguna mencari jalan pintas ke lokasi suatu tempat dengan cepat. GPS dapat diakses melalui berbagai perangkat, seperti telepon pintar, tablet, atau komputer meja. Dampak yang terakhir adalah konsol permainan atau video game konsol. Konsol permainan adalah alat elektronik yang dibuat untuk melakukan permainan video. Tampilan permainan dapat dimunculkan di layar komputer atau televisi. Beberapa konsol permainan berukuran kecil dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Konsol seperti itu disebut konsol portable. Contoh konsol permainan adalah Nintendo Switch, PlayStation, dan Xbox. Nah, itulah beberapa dampak teknologi komputer terhadap kehidupan manusia. Gunakanlah komputer sebijak mungkin agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.